warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Cynthia Maharani, dengan NIM 2022311046 dan rekan saya. Ada Nur Fadilah dengan NIM 2022311076, ada Evan Eben Hezer Purba dengan NIM 2022311078, dan ada Muhammad Dafa Aulia Jowis dengan NIM 2022311092. Selanjutnya untuk penelitian yang kami angkat pada tugas kali ini ialah penerapan decision tree untuk menganalisis pola penggunaan perangkat elektronik. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada pendahuluan yang menjadi latar belakang dari penelitian kami ini, di mana terdapat penggunaan perangkat elektronik, terutama perangkat seluler, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, di mana perangkat ini digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi hingga hiburan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, pemahaman terhadap pola penggunaan perangkat menjadi penting untuk mengoptimalkan pengalaman penggunaan dan mendukung pengembangan teknologi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan perangkat elektronik menggunakan algoritma decision tree. Dengan metode ini, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi durasi penggunaan, membandingkan pola penggunaan antar kelompok usia, serta mengevaluasi dampak penggunaan perangkat terhadap interaksi sosial. Dan analisis ini juga dapat memberikan aplikasi dan pemasaran dalam memahami perilaku pengguna ke depannya nanti. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana yang pertama adalah merupakan sebuah pola penggunaan perangkat elektronik yang umum di kalangan pengguna berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi durasi penggunaan perangkat elektronik oleh penggunanya. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pola penggunaan perangkat elektronik antara kelompok usia yang berbeda. Yang keempat, apa dampak dari penggunaan perangkat elektronik terhadap interaksi sosial dan komunikasi antar pengguna. Dan yang kelima, aplikasi atau fitur apa saja yang paling sering digunakan oleh pengguna dalam aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya, ada tujuan yang kami angkat. Yang pertama ialah untuk mengidentifikasi pola penggunaan perangkat elektronik di kalangan pengguna. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi durasi penggunaan perangkat elektronik. Yang ketiga, perangkat elektronik antara kelompok usia yang berbeda. Yang keempat, menginvestigasi dampak penggunaan perangkat elektronik terhadap interaksi sosial dan komunikasi antar pengguna. Nah, untuk mengidentifikasi aplikasi atau fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna dalam aktivitas dia sehari-hari. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yang sudah kami buat, yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat akademik dan ada manfaat praktis. Untuk manfaat akademik itu sendiri memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta pengembangan teori. Yang kedua ada manfaat praktis di mana mencakup yang pertama bagi institusi pendidikan. Yang kedua, bagi pengembang aplikasi nantinya. Yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Serta yang keempat adalah bagi penelitian lain. Selanjutnya ada kajian pustaka, di mana di sini kami mengambil empat judul dari beberapa artikel. Yang pertama adalah implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi surat pada aplikasi mobile e-surat dinas, kemudian komunikasi dan informatika,
Kota Kediri berbasis Android, di mana di dalam penelitian ini berisikan tentang pemanfaatan algoritma decision tree dalam membantu klasifikasi surat sesuai prioritas, serta keterkaitan dengan penelitian yang kami angkat, di mana keduanya menggunakan algoritma decision tree. Yang kedua, jurnal tersebut mengolah data surat seperti kategori dan sifat, yang diketahui bahwa mirip seperti penelitian yang kami angkat. Serta yang ketiga, itu pada e-surat, decision tree memprediksi prioritas. Dalam makalah kami, algoritma ini memprediksi kelas perilaku pengguna berdasarkan atribut yang ada. Untuk jurnal yang kedua, di sini kami mengangkat toward a semantic structure for classifying IoT agriculture sensor dataset, di mana jurnal ini berisi tentang pengklasifikasian dataset IoT pertanian ke dalam subdomain aplikasi, serta keterkaitan dengan penelitian yang kami buat, di mana yang pertama, pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan algoritma decision tree, serta tujuan dari pengklasifikasian dari jurnal tersebut ialah untuk pengelompokan dataset. Yang ketiga, ada jurnal terkait klasifikasi penjadwalan kerja perawatan air conditioner atau AC yang menggunakan algoritma decision tree. Sama keterkaitannya adalah di mana kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode decision tree, serta jurnal tersebut mengolah data tipe AC, frekuensi perawatan, dan beberapa atribut lainnya. Sama seperti penelitian yang kami buat. Selanjutnya ada jurnal yang keempat, yaitu Classification Based on Decision Tree Algorithm for Machine Learning, di mana jurnal tersebut membahas tentang penggunaan algoritma decision tree dalam klasifikasi data di berbagai bidang, termasuk penyakit, medis, klasifikasi teks, dan pengenalan pola. Untuk keterkaitannya dengan jurnal kami, di mana pada jurnal tersebut membahas penerapan algoritma decision tree dalam klasifikasi data. Selanjutnya ada pembelajaran mesin, di mana pembelajaran mesin pada prinsipnya bertujuan untuk membangun model matematika yang bertujuan untuk membantu mesin memahami data. Model matematika ini terdiri dari berbagai variabel yang bisa berubah-ubah, sehingga program yang dibentuk dengan model matematika tersebut memungkinkan program beradaptasi dengan perubahan data, di mana secara garis besar, algoritma pembelajaran mesin dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Yang kedua ada unsupervised atau clustering atau reinforcement learning, di mana secara garis besar ada dua hal yang dapat dilakukan dengan unsupervised learning, yaitu dengan melakukan transformasi dataset serta melakukan clustering. Transformasi dataset dilakukan dengan algoritma yang memampukan program untuk mengubah dataset yang ada menjadi dataset yang lebih mudah dipahami. Sedangkan di dalam clustering, algoritma akan melakukan pemisahan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan jenis datanya. Selanjutnya ada evaluation model, di mana pada penelitian kami ialah bertujuan untuk memperluas model menggunakan metrik R-squared atau R kuadrat untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data uji banding dengan model sederhana berdasarkan rata-rata nilai target, di mana R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1, yang di mana nilai 1 ini menunjukkan model yang sangat baik, sedangkan nilai 0 menandakan model yang tidak lebih baik daripada baseline-nya. Di mana jika R kuadrat negatif berarti model lebih buruk dari baseline. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga, model decision tree yang kami gunakan mencapai R kuadrat sebesar 93,29%, yang artinya kinerja
tinggi dalam memprediksi pola penggunaan perangkat elektronik. Untuk menghindari overfitting, dataset dibagi menjadi 60% data lebih, data latih, dan 40% data uji. Selain itu, dilakukan aktivitas kedalaman pohon hingga maksimal kedalaman 4 untuk menjaga keseimbangan antara bias dan varian, sehingga meningkatkan kerahasiaan model. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada decision tree. Decision tree ini merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Hasil akhir dari proses tersebut adalah pohon dengan node keputusan dan node daun. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Dataset ini berisi informasi spesifikasi perangkat pengguna, pola penggunaan aplikasi, dan karakteristik pengguna dengan atribut sebagai berikut. Atribut yang pertama itu ada user ID, ini merupakan identifikasi unik pengguna. Kemudian ada atribut device model, ini merupakan model perangkat yang digunakan oleh pengguna. Kemudian ada operating system, ini merupakan sistem operasi perangkat seperti Android ataupun iOS. Kemudian ada atribut app usage time, ini merupakan waktu rata-rata penggunaan aplikasi per hari dalam menit. Kemudian ada atribut screen on time, ini merupakan waktu layar menyala rata-rata per hari dalam jam. Selanjutnya ada atribut battery drain, ini merupakan konsumsi baterai rata-rata per hari dalam mAh. Kemudian ada atribut number of apps installed, ini merupakan jumlah aplikasi yang diinstal. Kemudian ada atribut data usage, ini merupakan penggunaan data rata-rata per hari dalam satuan megabyte. Kemudian ada atribut age, ini merupakan usia pengguna. Kemudian ada atribut gender, ini merupakan jenis kelamin pengguna, yaitu male atau female. Dan ada atribut user behavior class, ini merupakan kelas perilaku pengguna berdasarkan pola penggunaan atau target variabel. Dataset tersebut diunduh dalam format CSV dengan nama file data spesifikasi mobile.csv dan diimpor menggunakan library Pandas untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada pre-processing data, di mana di tahap pre-processing data ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu menghapus kolom yang tidak relevan. Yang kedua, pengecekan dan penanganan missing value. Yang ketiga, konversi data kategorikal ke numerik atau encoding. Yang keempat, itu mengubah tipe data untuk konsistensi. Yang kelima, memisahkan dataset menjadi data fitur atau X dan target atau Y. Dan yang keenam, itu membagi dataset untuk pelatihan dan pengujian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dila. Selanjutnya di sini ada pembentukan model. Yang pertama ada cara kerja model, di mana proses kerja decision tree dimulai dengan memisahkan dataset menjadi fitur X dan label target Y. Dataset ini kemudian dibagi lagi menjadi data latih dan data uji selama pelatihan. Yang kedua yaitu pelatihan model, di mana pada tahap pelatihan ini model dilatih menggunakan data latih yaitu X-train dan Y-train. Selama proses ini model mempelajari pola-pola utama yang ada dalam data dan mengoptimalkan aturan-aturan untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Yang ketiga yaitu prediksi. Setelah pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi label pada data uji atau X-test. Dengan mengikuti jalur dalam pohon, model menentukan kelas target untuk setiap sampel pada data uji. Yang keempat, yaitu pembatasan kedalaman atau max depth sama dengan 4. Pada tahap pelatihan, model dilatih menggunakan data latih, yaitu X-train dan Y-train. Selama proses ini, model mempelajari pola-pola utama yang ada dalam data dan mengoptimalkan aturan-aturan untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Selanjutnya di sini ada analisis akurasi model. Untuk akurasi model dievaluasi menggunakan matriks R kuadrat atau
Coefficient of Determination yang mengukur seberapa baik model memprediksi target dibandingkan dengan model rata-rata sederhana di mana nilai R kuadrat sebesar 93,29% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan bahwa 93,29% variabilitas dalam data uji menandakan performa yang sangat baik dalam memprediksi perilaku pengguna berdasarkan fitur yang tersedia, di mana akurasi tinggi ini mencerminkan bahwa model dapat memetakan hubungan antara fitur dan target secara efektif. Selanjutnya masuk ke pengujian model, di mana pengujian model dilakukan pada data uji X-test dan Y-test, yang merupakan bagian dari dataset yang tidak digunakan selama pelatihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat membuat prediksi yang baik pada data baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Di mana untuk perintah pengujian model di sini menggunakan YPRED sama dengan model predict X-test, lalu from screen metric import, R2 score, lalu ada R2 sama dengan R2 score, Y-test, YPRED dikali 100, di mana untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi model R quadrat score pada data uji adalah 93,29% yang mengindikasikan performa prediksi model sangat baik. Selanjutnya yaitu visualisasi data, di mana untuk visualisasi model, klasifikasi dilakukan dengan menggunakan fungsi plot tree dari scikit-learn untuk menampilkan pohon keputusan yang dibentuk oleh model decision tree classifier. Sebelum visualisasi dilakukan, pemetaan kelas perilaku pengguna dari angka ke label deskriptif seperti like use untuk kelas 1 dan very high use untuk kelas 5. Untuk mengganti tampilan angka kelas dengan label deskriptif digunakan fungsi replace class label. Fungsi ini bertugas untuk mengonversi daftar nilai kelas numerik menjadi label deskriptif berdasarkan dictionary class label. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dava. Selanjutnya masih di visualisasi data. Parameter fitur underscore names diisi dengan daftar nama fitur yang digunakan oleh model seperti device model, operating system, dan app usage time. Parameter ini memastikan bahwa setiap simpul pada pohon menunjukkan fitur yang digunakan untuk pembagian data termasuk nilai ambang pembagiannya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan perangkat elektronik di kalangan pengguna menunjukkan pola yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan sosial. Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya, dengan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pola penggunaan, durasi, dan dampak sosial dari perangkat elektronik. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola penggunaan perangkat elektronik, berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasikan. Yang pertama ada peningkatan kesadaran pengguna, yang kedua ada pengembangan aplikasi yang responsif, ketiga ada implementasi kebijakan penggunaan teknologi, yang keempat ada dukungan bagi orang tua, dan yang terakhir ada riset lanjutan. Berikut codingan dari penelitian kita tentang decision tree mobile device. Yang pertama, kita melakukan import library. Yang library yang kita gunakan yaitu ada Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi plot, kemudian ada sklearn tree sama plot tree, dia untuk membuat dan memvisualisasikan model decision tree. Tahap yang selanjutnya yaitu membaca dataset, di mana dia memuat file CSV data spesifikasi mobile.csv ke dalam data frame DF dan menampilkan data frame tersebut. Selanjutnya, ada tahap preprocessing data, di mana di tahap preprocessing data ini, pertama itu akan dilakukan penghapusan kolom yang tidak relevan. Kolom yang tidak relevan dari dataset tersebut yaitu kolom user ID, karena kolom tersebut dia tidak relevan untuk dianalisis. Kemudian selanjutnya, ada pengecekan dan penanganan missing value, di mana di tahap ini dia akan memeriksa apakah ada nilai yang hilang atau nol dalam data frame dan menghitung jumlahnya untuk setiap kolom. Kemudian akan ditampilkan informasi umum tentang data frame termasuk jumlah entry, nama kolom,
dan tipe data masing-masing kolom. Selanjutnya, ada menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang atau jika ada. Kemudian, dia akan menampilkan kembali informasi data frame untuk memastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang setelah penghapusan baris. Setelah itu, dia akan memeriksa ulang apakah ada nilai yang hilang setelah penghapusan baris dan ternyata tidak ada yang hilang. Tahap selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada konversi data kategorikal ke numerik atau encoding, di mana pada kolom pertama itu ada kolom gender. Untuk nilai 0 itu untuk laki-laki dan 1 itu untuk perempuan. Selanjutnya, pada kolom operating system, dia mengganti dengan nilai numerik, 0 itu untuk Android dan 1 untuk iOS. Selanjutnya, di sini akan menampilkan nilai unik pada kolom device model. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dari kolom device model. Kemudian dari 6 tadi, nilai tadi, dia akan diganti menjadi nilai numerik. Setiap model akan mendapatkan nomor unik seperti Google Pixel, dia akan mendapatkan nilai 0, OnePlus 9 mendapatkan nilai 1, Xiaomi 11 mendapatkan nilai 2, sampai dengan OnePlus 9B plus B5 mendapatkan poin 5, nilai 5. Selanjutnya, mengubah tipe data untuk konsistensi, di mana dia akan dilakukan mengubah tipe data pada kolom screen on time atau hours per day menjadi integer dari float untuk konsistensi. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu memisahkan dataset menjadi fitur atau X dan target atau Y. Pemisahan fitur X dan target variabel Y ini setelah transformasi seperti perintah berikut. Setelah itu, membagi dataset untuk pelatihan dan pengujian. Di sini, 40% data akan digunakan untuk pengujian, ditandai dengan perintah test size sama dengan 0,4. Setelah itu, tahapan selanjutnya membuat dan melatih model. Di sini model yang digunakan yaitu decision tree dengan kedalaman maksimum 4 dan menggunakan data pelatihan atau X-train dan Y-train. Selanjutnya, ada tahapan evaluasi model, di mana di tahapan evaluasi model ini, pertama itu akan memprediksi variabel target Y menggunakan model yang telah dilatih pada data pengujian atau X-test, kemudian menghitung nilai S-square sebagai ukuran akurasi model untuk prediksi dan mengkalikannya dengan 100 untuk mendapatkan akurasi dalam bentuk persentase. Dan hasil yang didapat dari R kuadrat ini yaitu 93,288 sekian. Kemudian, tahap yang terakhir itu ada tahapan visualisasi decision tree, di mana pertama ini akan mendefinisikan dictionary untuk memetakan tabel numerik ke kategori deskriptif untuk perilaku pengguna. Di mana ada kelas label 1 itu untuk kelas usage, label 2 untuk medium low usage, sampai label 5 untuk very high usage. Kemudian, akan dibuat fungsi untuk mengganti label kelas numerik dengan label deskriptif yang sesuai. Setelah itu, akan ditampilkan visualisasi pohon keputusan menggunakan plot tree dengan fitur dan nama kelas numerik. Ini menunjukkan struktur pohon keputusan. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari pohon keputusan di penelitian kami. Kemudian, kami juga membuat tampilan visualisasi pohon keputusan sekali lagi, tetapi visualisasi ini dengan label kelas deskriptif atau replace kelas label dengan node yang membulat untuk tampilan yang lebih menarik. Berikut merupakan tampil hasil visualisasinya. Sampai di sini presentasi terkait penelitian yang sudah kami buat. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.